Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai perkembangan hukum fisioterapi di Indonesia dan beberapa hukum fisioterapi di beberapa negara. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. 1. Nurianda Hasna Khairunisa. 2. Kotrunanda Zakiyah. 3. Rasti Setiamukti. 4. Rizka Fitrianingrum. Dan 5. Sahadewi Nurul Hidayati. Oke, untuk yang pertama, kita mulai dari pengertian fisioterapi. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi, fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan, fisik, elektroterapeutis, dan mekanis, pelatihan fungsi dan komunikasi. Nah, untuk pengertian hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap meningkat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga dapat diartikan sebagai undang-undang, peraturan, dan sebagainya guna mengatur pergaulan hidup masyarakat. Nah, untuk sejarah fisioterapi di dunia dibagi menjadi 4 era perkembangan, yaitu era pertama, era 1880 sampai 1913, yaitu dikenal dengan era medical massage. Kemudian yang kedua, era 1914 sampai 1945, yang disebut dengan era peripheral neuromusculoskeletal dysfunction. Kemudian era yang ketiga, era 1946 sampai 1980 yang dikenal sebagai neurological dysfunction. Kemudian era yang keempat, pada era 1981 sampai sekarang disebut sebagai era the movement. Baik, untuk selanjutnya adalah hukum fisioterapi Indonesia. Yang pertama ada hukum mengenai kualifikasi pendidikan fisioterapi. Yang pertama ada KMK RI nomor 376 tahun 2007. Yang berisi berdasarkan kualifikasi pendidikannya, fisioterapis terdiri dari 2 kategori, yaitu fisioterapis terampil dan fisioterapis ahli. Fisioterapis terampil adalah fisioterapis yang memiliki ijazah pendidikan ahli madya fisioterapi yang program pendidikannya telah disahkan oleh pemerintah. Fisioterapis ahli adalah fisioterapis yang memiliki ijazah pendidikan sarjana fisioterapi. Pendidikan untuk menjadi fisioterapis ahli dipusatkan pada universitas atau studi lain setingkat universitas seperti sekolah tinggi, poltekkes, dan lain-lain. Minimal 4 tahun dan diakreditasi sebagai standar sarjana penuh secara hukum dan diakui profesinya, sehingga terapis ahli adalah yang telah menyelesaikan pendidikan fisioterapi minimum 4 tahun. Selanjutnya adalah PMK nomor 80 tahun 2013 pasal 3. Berdasarkan pendidikannya, fisioterapis dikualifikasikan sebagai berikut. A. Fisioterapis ahli madya. B. Fisioterapis sarjana sains terapan. C. Fisioterapis profesi. Dan D. Fisioterapis spesialis. 2. Fisioterapis ahli madya sebagaimana maksud pada pasal 1 huruf A merupakan lulusan program Diploma 3 Fisioterapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3. Fisioterapis sarjana sains terapan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf B merupakan lulusan program Diploma 3 atau sarjana terapan fisioterapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 4. Fisioterapis profesi sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf C merupakan lulusan program profesi fisioterapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 5. Fisioterapis spesialis sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf D merupakan lulusan program spesialis fisioterapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya ada hukum mengenai wewenang seorang fisioterapi. Yang pertama ada KMK nomor 1363 tahun 2001, bab 4 pasal 12. Ayat pertama, fisioterapi dalam melaksanakan praktik fisioterapi berwenang untuk melakukan. Yang pertama ada asesmen fisioterapi yang meliputi pemeriksaan dan evaluasi. Yang kedua ada diagnose fisioterapi, 3 perencanaan fisioterapi, 4 intervensi fisioterapi, 5 evaluasi atau reassessment. Selanjutnya PMK nomor 80 tahun 2013 pasal 16. 1. Dalam menjalankan praktik, fisioterapis memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan fisioterapi meliputi yang pertama, asesmen fisioterapi yang meliputi pemeriksaan dan evaluasi. Yang kedua, diagnosis fisioterapi. Yang ketiga, perencanaan intervensi fisioterapi. Yang keempat, intervensi fisioterapi. Dan yang terakhir, evaluasi, reevaluasi, reassessment atau revisi. Yang kedua, dalam melakukan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, fisioterapis dapat menerima pasien langsung atau berdasarkan rujukan dari tenaga kesehatan lainnya. Yang ketiga, fisioterapis ahli madya hanya dapat memberikan pelayanan fisioterapis atas dasar prosedur baku sesuai pedoman pelayanan fisioterapi. Yang keempat, fisioterapis sarjana sains terapan dapat menerima pasien langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 untuk memberikan pelayanan gangguan gerak dan fungsi yang meliputi A. Pelayanan yang bersifat promotif dan preventif, B. Pelayanan untuk memelihara kebugaran, memperbaiki, dan C. Memelihara postur dan melatih irama pernafasan, D. Pelayanan dengan keadaan aktualisasi rendah dan bertujuan untuk E. Pemeliharaan, F. Pelayanan pada cedera olahraga. Yang kelima, pemberian pelayanan selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, termasuk yang berkaitan dengan pengobatan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan atas rujukan tenaga kesehatan lain hanya dapat dilakukan oleh fisioterapis sarjana sains terapan dengan supervisi fisioterapi profesi atau fisioterapi spesialis. Yang keenam, fisioterapis profesi dapat menerima pasien langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 untuk memberikan pelayanan gangguan gerak dan fungsi tubuh pada organ dan atau sistem neuromuskuler, muskuloskeletal, kardiovaskuler, dan respirasi, serta integumen sepanjang rentang kehidupan. Yang ketujuh, fisioterapis spesialis dapat menerima pasien langsung sebagaimana dimaksud ayat 2 untuk memberikan pelayanan gangguan gerak dan fungsi tubuh berdasarkan spesialisasinya. Yang ketiga, Permenkes nomor 65 tahun 2015 bab 2 penyelenggaraan pelayanan. Proses pelayanan fisioterapi meliputi asesmen pasien, penegakan diagnosis, perencanaan intervensi, evaluasi atau reevaluasi, komunikasi dan edukasi, dan yang terakhir dokumentasi. Selanjutnya, yang ketiga, hukum mengenai registrasi dan izin praktek fisioterapi. Nomor 1, KMK nomor 1363 tahun 2001, bab 1 mengenai ketentuan umum. Pasal 1 ayat 4, surat izin praktek fisioterapis yang selanjutnya disebut SIPF adalah bukti tertulis yang diberikan kepada fisioterapis untuk menjalankan praktek fisioterapis. Pasal 9 ayat 1, SIPF sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat. Ayat 2, permohonan sebagaimana dimaksud ayat 1 diajukan dengan melampirkan yang pertama, fotokopi ijazah pendidikan fisioterapi, kedua, fotokopi SIF yang masih berlaku, ketiga, surat keterangan sehat dari dokter, keempat, pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar, kelima, surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja, selanjutnya, surat keterangan menyelesaikan adaptasi bagi lulusan luar negeri. Nomor 2, PMK nomor 80 tahun 2013 bab 2 mengenai perizinan.
Bagian ketiga SIPF dan SIKF. Pasal 8 ayat 1, SIPF atau SIKF diberikan kepada fisioterapis yang telah memiliki STRF. Ayat 2, SIPF atau SIKF sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikeluarkan oleh pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Ayat ketiga, SIPF atau SIKF sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berlaku untuk satu tempat. Pasal 9 ayat 1, untuk memperoleh SIPF atau SIKF sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, fisioterapis harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah, kabupaten, atau kota dengan melampirkan, pertama, fotokopi ijazah yang dilegalisir, selanjutnya fotokopi STRF, selanjutnya surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktek, selanjutnya surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan, selanjutnya kesehatan atau tempat praktek pelayanan fisioterapi secara mandiri, selanjutnya pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lembar berlatar belakang merah, selanjutnya rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota atau pejabat yang ditunjuk, dan rekomendasi dari organisasi profesi. Ayat kedua, apabila SIPF atau SIKF dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, persyaratan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, huruf F tidak diperlukan. Yang keempat yaitu hukum mengenai pelayanan fisioterapi. Nomor 1 yaitu PMK nomor 80 tahun 2013 bab 3 pelaksanaan pelayanan fisioterapis. Pasal 13, fisioterapis yang memiliki SIPF atau SIKF dapat melakukan pelayanan fisioterapi di fasilitas pelayanan kesehatan berupa puskesmas, klinik, rumah sakit, dan praktik fisioterapi mandiri. Pasal 16, ayat 3, fisioterapis ahli madya hanya dapat memberikan pelayanan fisioterapi atas dasar prosedur baku sesuai pedoman pelayanan fisioterapi. Ayat 4, fisioterapis sarjana sains terapan dapat menerima pasien langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 untuk memberikan pelayanan gangguan gerak dan fungsi yang meliputi A. Pelayanan yang bersifat promotif dan preventif, pelayanan untuk memelihara kebugaran, memperbaiki dan memelihara postur dan melatih irama pernapasan, pelayanan dengan keadaan aktualisasi rendah dan bertujuan untuk pemeliharaan, dan pelayanan pada cedera olahraga. Ayat 5, pemberian pelayanan selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, termasuk yang berkaitan dengan pengobatan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan atas rujukan tenaga kesehatan lain, hanya dapat dilakukan oleh fisioterapis sarjana sains terapan dengan supervisi fisioterapi profesi atau fisioterapi spesialis. Ayat 6, fisioterapis profesi dapat menerima pasien langsung sebagaimana dimaksud ayat 2 untuk memberikan pelayanan gangguan gerak dan fungsi tubuh pada organ dan atau sistem neuromuskuler, muskuloskeletal, kardiovaskuler, dan respirasi serta integumen sepanjang rentang kehidupan. Ayat 7, fisioterapis spesialis dapat menerima pasien langsung sebagaimana dimaksud ayat 2 untuk memberikan pelayanan gangguan gerak dan fungsi tubuh berdasarkan spesialisnya. Yang kedua, Permenkes nomor 65 tahun 2015. Pelayanan fisioterapi dikembangkan dalam lingkup promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam spektrum yang bersifat umum maupun kekhususan pada tingkat fasilitas pelayanan kesehatan. Yang pertama, pelayanan fisioterapi di puskesmas. Pelayanan fisioterapi di puskesmas memberikan pelayanan kesehatan gerak dan fungsi tubuh kepada individu dan atau kelompok yang bersifat umum dengan mengutamakan pelayanan, pengembangan, dan pemeliharaan melalui pendekatan promotif dan preventif tanpa mengesampingkan pemulihan dengan pendekatan kuratif dan rehabilitatif. Kegiatan promotif dan preventif termasuk screening, memberikan pengurangan nyeri, dan program untuk meningkatkan fleksibilitas, daya tahan, dan keselarasan postur dalam aktivitas sehari-hari. Selain upaya promotif dan preventif, fisioterapis juga memberikan layanan pemeriksaan, pengobatan, dan membantu individu dalam memulihkan kesehatan, mengurangi rasa sakit, atau kuratif dan rehabilitatif.
Yang kedua, pelayanan fisioterapi di rumah sakit umum. Pelayanan fisioterapi di rumah sakit umum sesuai dengan klasifikasinya memberikan pelayanan kesehatan kepada individu untuk semua jenis gangguan gerak dan fungsi tubuh secara paripurna melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang ketiga, pelayanan fisioterapi di rumah sakit khusus. Pelayanan fisioterapi di rumah sakit khusus sesuai dengan klasifikasinya memberikan pelayanan kesehatan gangguan gerak dan fungsi tubuh tertentu sesuai dengan kekhususan pelayanan rumah sakit. Yang keempat, pelayanan fisioterapi di praktek mandiri. Pelayanan fisioterapi di praktek mandiri memberikan pelayanan fisioterapi pada individu dan atau kelompok berupa pengembangan, pemeliharaan, pemulihan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai dengan kompetensi fisioterapis. Berikut adalah sumber yang kami pakai untuk materi yang telah kita presentasikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.